Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan tentang PPT kami yang membahas topik What is Quantum Communication? A Revolution in in Telecommunication Industry. Dengan nama saya Misbahul Mutakin, NIM 187241037. Dengan saya Faisal Akbar dengan NIM 187241107. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas terdapat 8 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang. Nomor 2, refresher mekanika kuantum. Nomor 3, konsep dasar dan cara kerja komunikasi kuantum. Nomor 4, teleportasi kuantum. Nomor 5, alasan dan kebutuhan komunikasi kuantum. Nomor 6, aplikasi pengembangan global dan tantangan. Nomor 7, prospek masa depan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu introduction dari komunikasi kuantum itu sendiri. Jadi komunikasi kuantum adalah sebuah metode revolusioner dalam pertukaran informasi melalui status kuantum partikel yang bertujuan untuk menjamin keamanan data dengan memanfaatkan fenomena kuantum yang tak terduga. Nah, dalam proses komunikasi kuantum itu terdapat beberapa sub atau teorema atau beberapa bagian yang menyebabkan proses tersebut dapat berhasil, yang dimana bagian-bagian tersebut ada tiga macam. Pertama, superposisi. Superposisi dari partikel kuantum adalah suatu keadaan di mana partikel kuantum tersebut dapat menyimpan beberapa keadaan sekaligus sehingga ini sangat berfungsi dalam menyimpan banyak data dalam satu keadaan. Yang kedua adalah no cloning theorem atau partikel kuantum itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan yang namanya cloning atau membuat apa ya, membuat replikasi dari data partikel kuantum tersebut. Yang ketiga adalah entanglement atau keterjeratan, di mana eh, keadaan ini itu menyebabkan partikel yang satu, partikel kuantum yang satu dapat beresonasi dengan partikel pasangannya secara langsung apabila terjadi perubahan atau apabila terjadi suatu hal terhadap partikel kuantum tersebut. Oke, selanjutnya adalah evolusi dari kuantum atau teknologi kuantum ini sendiri. Jadi terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama revolusi kuantum pertama. Penemuannya itu berupa alat-alat praktis seperti laser, transistor, MRI, dan jam atom. Pada transistor ini seperti pada chip komputer atau elektronik, dan MRI ini untuk teknologi biomedis, untuk biomedis. Selanjutnya revolusi kedua, kuantum kedua. Jadi pengembangan teknologi untuk yang kedua ini berupa pengembangan yang bertujuan untuk mengisolasi dan memanipulasi partikel kuantum individu, termasuk quantum computing, quantum sensing, dan quantum communication itu sendiri. Lalu pentingnya landasan teori ini yang dikembangkan sejak awal dari abad 20 ke-20 ini telah diuji melalui eksperimen dan kini menghasilkan aplikasi yang nyata seperti quantum computing itu sendiri. Selanjutnya masuk ke cara kerja komunikasi kuantum. Komunikasi kuantum ini tidak menggunakan suatu partikel yang berbentuk fisik. Partikel ini sudah masuk menggunakan foton atau partikel cahaya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah pemisahan informasi, yang kedua adalah proses transmisi, dan yang ketiga adalah hasil. Ketika pada saat proses informasi, suatu data atau informasi tersebut disimpan melalui foton, yang kemudian dari sifat foton kan berbentuk dari partikel cahaya yang merupakan partikel kuantum, yang karena foton itu sendiri juga karena partikel kuantum maka otomatis dapat memiliki sifat superposisi, entanglement, dan no cloning theorem. Nah, setelah data tersebut disimpan dalam suatu foton, data tersebut kemudian dikirimkan melalui serat optik atau udara dengan memanfaatkan quantum distribution, yang di mana quantum key distribution ini memanfaatkan sifat polarisasi dari foton untuk mengkodekan beberapa data sehingga data tersebut dapat disimpan secara lebih aman. Yang ketiga adalah hasil. Proses penangkapan hasil dari partikel kuantum, apa dari data yang dikirimkan melalui foton atau partikel kuantum itu sendiri, itu dilakukan suatu pengecekan, pengukuran, dan pengsinkronisasikan kan antara partikel satu dengan partikel yang satunya atau pasangannya.
karena ini dapat dilakukan karena adanya sifat entanglement atau keterjeratan antara antar partikel kuantum. Selanjutnya tentang teleportasi kuantum. Jadi apa itu teleportasi kuantum? Teleportasi kuantum sendiri merupakan sebuah transfer keadaan kuantum dari satu partikel ke partikel lainnya tanpa memindahkan partikel fisiknya. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama menciptakan pasangan entangle. Jadi partikel dihasilkan dalam keadaan keterjeratan. Selanjutnya dilakukanlah pengukuran. Pengukuran pada partikel asal dan salah satu dari pasangan yang terjerat tadi. Kemudian dilakukanlah sebuah transmisi. Jadi hasil pengukuran tadi akan dikirim ke penerima yang kemudian akan dilakukan sebuah operasi kuantum untuk mereplikasi keadaan. Nah, manfaatnya apa? Jadi manfaatnya berupa keamanan. Jadi keamanan akan terjamin dari transmisi karena setiap gangguan, misalnya oleh pihak ketiga, akan terdeteksi. Gitu. Nah, konsep komunikasi kuantum itu sendiri ini sangat berbeda dengan komunikasi yang ada pada teknologi saat ini atau teknologi yang berkembang saat ini, di mana pada proses pengiriman informasinya kita sudah menggunakan qubit atau quantum bit yang bukan lagi bit yang berupa nol atau satu. Nah, komponen utama dari komunikasi kuantum ini sendiri berupa generator status kuantum yang berfungsi menciptakan partikel dalam keadaan tertentu. Kemudian ada saluran kuantum. Saluran kuantum ini merupakan media transmisi partikel kuantum yang tadi dapat berupa fiber optik ataupun udara. Yang ketiga, ikut terdapat sejarah singkat dari komunikasi kuantum, di mana konsep komunikasi kuantum ini mulai berkembang sejak tahun 1982 dan mulai mendapatkan dorongan yang signifikan pada tahun 1993 dengan ide teleportasi kuantum. Ah, Ah, pada gambar ini dapat dijelaskan tentang bagaimana partikel foton itu dikirim dari pengirim ke penerima satu, di mana pada prosesnya itu foton digunakan sebagai media teleportasi dengan quantum key distribution ketika sebelum mengirim untuk apa namanya untuk melakukan yang namanya enkripsi data atau peningkatan keamanan data dari partikel kuantum itu sendiri baru kemudian dikirimkan melalui transmisi udara ataupun fiber optik dan baru diterima oleh receiver-nya penerimanya. Di mana ketika melakukan penerimaan itu si partikel kuantum itu terlebih dahulu diukur, disinkronisasikan dan disamakan dengan partikel kuantum yang ada di pengirimnya agar terjadi keamanan data. Hal ini dapat terjadi karena adanya konsep entanglement atau keterjeratan antar partikel kuantum. Nah, mengapa kita membutuhkan komunikasi kuantum ini? Jadi, urgensinya karena keamanannya yang tinggi. Karena kunci enkripsi dari yang dihasilkan tidak dapat diretas karena bersifat foolproof dari serangan komputer kuantum. Nah, selanjutnya pengaman jaringan global. Mengapa? Karena komunikasi kuantum ini menjamin keamanan komunikasi antar negara dan bisnis internasional. Selanjutnya juga ancaman bebas dari ancaman enkripsi klasik karena komputer kuantum ini di masa depan bisa memecahkan enkripsi tradisional seperti RSA dan ACC sehingga diperlukan metode baru seperti QKD seperti quantum key decryption. Selanjutnya, Selanjutnya berupa aplikasi dan inovasi komunikasi kuantum. Aplikasi dan inovasi komunikasi kuantum ini ada empat macam. Yang pertama adalah quantum key distribution atau QKD yang berfungsi untuk melakukan enkripsi data pada partikel kuantum. Yang kemudian adalah quantum random number generation, menghasilkan sebuah angka acak murni untuk meningkatkan keamanan enkripsi. Yang ketiga adalah quantum clock synchronization yang dapat berfungsi untuk melakukan sinkronisasi waktu dengan presisi yang tinggi, penting untuk proses navigasi dan jaringan. Yang keempat, quantum networking. Eh, apa ya? Ini digunakan untuk membangun potensi internet yang berbasis kuantum untuk menghubungkan kekuatan komputasi yang lebih bermanfaat secara global. nah, selanjutnya perkembangan global dalam komunikasi kuantum. Yang pertama itu ada Cina. Cina sebagai pemimpin dalam pendanaan teknologi kuantum. Pada 2016,
China sudah meluncurkan satelit Misius senilai 100 juta dolar. Sukses dalam QKD atau Quantum Quantum Q Distribution. Jadi saat ini China sedang mengembangkan jaringan hibrid darat maupun satelit dengan target koneksi QKD sejauh 35.000 kilometer. Selanjutnya, Eropa. Eropa sudah menginisiasi proyek kuantum flagship dengan pendanaan miliaran euro. Selain itu, meluncurkan European Quantum Communication Infrastructure untuk membangun jaringan komunikasi kuantum berbasis satelit dan quantum Q distribution terestrial. Selanjutnya, Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang dan pernah menjadi pelopor dalam quantum Q distribution. Kini mempercepat inovasi mereka melalui National Quantum Initiative AIC pada tahun 2008 yang didirikan pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar 1,2 miliar US dollar. Ditambah investasi dari CHIPS dan Science Acts yang berfokus utama pada quantum networking dan pengembangan infrastruktur komunikasi kuantum di masa depan. Kelebihan dan kekurangan komunikasi kuantum. Kelebihan dari komunikasi kuantum itu yang pasti yang pertama adalah keamanan tinggi karena adanya sifat no cloning theorem. Yang kedua adalah tahan terhadap serangan komputer kuantum yang dimana atau ini tahan terhadap serangan komputer bukan komputer komputer kuantum karena komputer klasik tidak akan mampu untuk mengcloning data dari partikel kuantum tadi. Yang ketiga adalah distribusi kunci aman. Dengan adanya quantum key distribution dan quantum generic random number itu dapat membuat enkripsi atau penyimpanan data dari suatu informasi dalam partikel kuantum dalam kuantum komunikasi kuantum menjadi lebih aman. Yang keempat, mendukung internet kuantum. Mendukung artinya komunikasi kuantum ini dapat berjalan bersamaan dengan proses quantum networking atau internet kuantum. Walaupun komunikasi kuantum ini terlihat sebagai suatu teknologi yang sangat brilian atau sangat sangat powerful untuk dikembangkan, tetap saja ada kekurangan dari komunikasi kuantum ini sendiri. Yang pertama, pastinya infrastruktur yang mahal. Perlu perangkat yang khusus atau berteknologi tinggi untuk melakukan pengembangan komunikasi kuantum. Yang kedua adalah rentang gangguan. Qubit mudah terpengaruh oleh suhu dan medan magnet. Ketika kita membahas tentang aplikasi yang ada dalam komunikasi kuantum, kita tadi sempat menyenggol yang namanya pengembangan komunikasi kuantum di dalam Cina. Saat ini, pengembangan komunikasi kuantum untuk memindahkan antara satu data dengan data yang lain itu membutuhkan node atau semacam penghubung eh, untuk menjaga data tersebut agar 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 tetap bisa memuat informasi yang sama dalam jarak yang sangat jauh. Nah, ketika masuk ke dalam proses node ini masuk ke komputer klasik yang dimana dapat dilakukan cloning ketika di dalam node, sehingga masih ada rentang gangguan sedikit lah. Yang ketiga, jarak terbatas. Transmisi masih sulit untuk jarak tanpa quantum repeater. Nah, tadi menggunakan node sebagai penghubung untuk menjaga keamanan atau menjaga keaslian dari data tersebut. Yang keempat, masih dalam pengembangan. Artinya, komunikasi kuantum ini masih belum bisa dikatakan sebagai teknologi yang layak pakai untuk untuk saat ini. Perlu adanya pengembangan dan inovasi yang lebih lanjut terhadap komunikasi kuantum. Oke, langsung masuk ke kesimpulan dan bagian akhir dari PPT ini. Jadi, komunikasi kuantum dan komunikasi klasik memiliki perbedaan fundamental dalam cara mereka mempresentasikan, memproses, dan mengamankan informasi. Komunikasi klasik itu sendiri didasarkan pada bit dan prinsip fisika klasik yang telah menjadi tulang punggung pertukaran informasi selama beberapa dekade ke belakang. Namun, dengan kemajuan teknologi kuantum, komunikasi kuantum yang memanfaatkan qubit, superposisi, dan entanglement telah menawarkan paradigma baru dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya dan kemampuan pemrosesan yang sangat potensial dan lebih kuat di masa depan. Sementara ada beberapa tantangan teknis juga yang masih ada dan perlu dihadapi dalam implementasi komunikasi kuantum secara luas. Namun, potensi manfaatnya, terutama dalam bidang keamanan informasi, menjadikannya arah pengembangan yang sangat menjanjikan untuk masa depan komunikasi.
Nah, bukan tentang penggantikan satu dengan yang lainnya, tetapi lebih kepada mengembangkan jaringan saat ini untuk mempersiapkan dunia yang didukung teknologi kuantum di masa depan. Dan selanjutnya pada bagian terakhir ini hanya berisi daftar pustaka yang dimana kami mengambil dua research untuk pembuatan PPT ini. Pertama dari artikel yang diterbitkan oleh MIT Technology yang berjudul tentang What is Quantum Communication, dan yang kedua adalah tentang pembahasan di YouTube terkait video tentang China created world's largest quantum communication network. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.